Akhir-akhir ini kita lihat bahwasannya banyaknya opini liar yang berkembang terhadap Ibtu Rudiana. Kami selaku kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh Ibtu Rudiana di sini akan menjawab satu persatu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat, apa dan bagaimana dan siapa terkait dengan persoalan kami ini. Jadi saya kira rekan-rekan juga nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya terhadap hal ini. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan yang pertama terkait dengan tudingan bahwasanya almarhum Eki ini masih hidup, ya. Karena kita lihat banyaknya tudingan-tudingan almarhum ini sebenarnya masih hidup. Itu adalah hoax dan fitnah. Kalau almarhum masih hidup, tidak mungkin Bapak Ibtu Rudiana berjuang segini ini sampai saat ini, memperjuangkan bagi korban. Yang kedua, terkait dengan tudingan, ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana, namanya penjaga makam Bapak Rana katanya. Disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud dan tidak ada larangan dari Bapak Ibtu Rudiana untuk orang melakukan ziarah ke makam almarhum. Justru beliau itu berterima kasih dan senang apabila ada masyarakat yang ingin ziarah ataupun foto di dekat makam almarhum. Dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini, beliau tidak kenal yang namanya Rana. Dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Selanjutnya terkait dengan isu bahwasanya yang baru-baru ini yang baru heboh sekarang itu yaitu Dede. Ini saya jawab dulu. Dede mengatakan bahwasanya dia itu diarahkan ataupun disetting keterangannya oleh Ibtu Rudiana. Saya ingin menjelaskan bagaimana asal muasal adanya Dede ini kepada rekan-rekan sekalian. Kita ketahui bahwasanya pada tanggal 27 Agustus 2016 Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Bapak Sulaiman bahwasanya menanyakan kepada Bapak Rudiana apakah nama anaknya ini bernama Muhammad Rizky Rudiana. Itu ditanyakan langsung oleh Ibtu Sulaiman kepada Bapak Rudiana. Benar, nama anaknya bernama Muhammad Rizky Rudiana. Dia menyampaikan bahwasanya sudah ada korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Gunung Jati. Anda tolong dicek dulu apakah itu memang Bapak atau tidak. Diceklah oleh Bapak Ibtu Rudiana ke rumah sakit Gunung Jati. Setelah dicek benar dia melihat itu adalah anaknya. Dilihat dia dengan patah di sini, gigi juga hancur dan luka-luka di bagian kepala dan lain-lainnya. Dia merasa aneh atas meninggalnya anaknya tersebut. Tapi karena memang dibilang kecelakaan awalnya, sehingga beliau memakamkan almarhum pada tanggal 28 Agustus 2016 di TPU Jatiwangi. Setelah dimakamkan, sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya, sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak? Pada tanggal 29 Agustus 2016, beliau datang ke Polsek Talu dan melihat kondisi keadaan sepeda motornya kalau memang itu kecelakaan. Ternyata setelah dilihat beliau pada tanggal 29 Agustus 2016 di Polsek Talu, sepeda motor tersebut tidak rusak, sehingga semakin kuat
kecurigaan dia. Yang pertama, anaknya sudah babak belur seperti itu meninggalnya. Yang kedua, sepeda motornya tidak rusak. Wajar dia mencari itu. Jangankan seorang anggota polisi, kita saja masyarakat ya, kalau kita kehilangan anak kita ataupun saudara kita, keluarga kita pasti akan mencari apa penyebab kematian daripada anak kita tersebut ataupun saudara kita tersebut. Itu hal yang wajar. Nah, kemudian di tanggal 30 beliau itu berniat 1 hari terkait dengan ini. Dan di tanggal 31 Agustus 2016 beliau mencari ya terkait dengan kebenaran anaknya ini meninggal karena laka lantas atau bukan.